Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Searsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik atau heteroskedasitas dan regresi data sekunder. Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghazali, ada beberapa cara untuk mengetahuinya dengan melihat grafik plot, Zipred dan Serait, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedasitas dengan grafik plot yaitu Zipred dengan residualnya Serait. Ini mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas yang dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Analisisnya itu apabila pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu atau gelombang melebar menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Tetapi apabila serta tidak menyebar di atas sumbu Y pada dan bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Langsung aja ke SPSS-nya. Di sini sudah ada data sekunder. Kita analisis, regresi, lalu linier, lalu untuk dependnya keuntungan dan independnya aset dan harga saham. Lalu di statistiknya, ini kita checklist yang estimate dan model fit-nya. Kalau udah, continue. Lalu untuk plots-nya, itu yang untuk variabel yang Y-nya kita masukin yang Serait, dan yang X-nya itu kita masukin yang Zipred. Kalau udah langsung klik OK, baru di save-nya itu ini kita semua unchecklist, kita kosongin, baru continue. Oke. Di sini sudah ada keluar tabel chart scatter plot-nya. Di sini kita melihat datanya ini kan menyebar secara rata, ada yang di bawah, ada yang di atas, di kiri, di kanan. Nah, di sini nih kita bisa ngambil keputusan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedasitas. Lalu uji heteroskedasitas dengan uji Park menurut Ghazali mengemukakan metode bahwa varian S2 merupakan fungsi dari variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam model empiris yang diestimasikan terdapat heteroskedasitas dan sebaliknya. Nah, selanjutnya, kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitasnya besar dari 5% atau 0,5, tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sebaliknya, apabila probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka terjadi gejala heteroskedasitas. Kita buka lagi SPS-nya. Di sini kita transform, compute variable. Lalu untuk targetnya ini kita klik res2, lalu function groupnya all, lalu di sini kita pilih yang ABS, tapi nggak usah naikin ke atas dulu. Lalu di sini kita klik yang ini, baru ini kita masukin yang standardize-nya, dikali, masukin lagi yang standardize-nya. Kalau udah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai output-nya keluar. Di sini udah keluar output-nya. Sudah keluar nilai res2-nya. Nah, kalau udah kita transform lagi. Lalu kita compute variabel lagi. Lalu yang res2-nya ini kita tambahin depannya tuh ln underscore ya. Nah, kalau udah itu
Ini ya kita hapus dulu. Baru function grupnya tetap all, yang function spesial variabelnya ini kita ganti sama yang ini, ln, baru kita naikin ke atas ini. Habis itu, nah kalau udah kita masukin yang res 2-nya ke dalam sini. Terus kalau udah kita klik apa? Oke. Nah, kita tunggu sampai hasil outputnya keluar. Kalau udah keluar ini kan, baru kita nah, kalau sudah outputnya keluar, kita regresiin untuk nilai ln res 2-nya. Klik analyze, regresi, linear. Lalu untuk depend-nya masih tetap, depend-nya kita ganti. Kita keluarin, kita ganti jadi yang ln res 2 ini, dan independent-nya masih tetap. Statistiknya itu masih tetap juga. Terus plots-nya masih sama kayak tadi. Lalu save-nya masih sama juga. Kalau udah langsung klik OK. Nah, kalau sudah keluar hasil output-nya, output yang res 2-nya ini, kita lihat tabel yang koefisiennya. Di sini kita lihat nilai signifikannya. Nah, di sini kita lihat nilai asetnya kan signifikannya 0,498, harga sahamnya 0,887. Nah, di sini kan semuanya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan yang kita ambil itu tidak terjadi heteroskedasitas. Itu. Lalu kita lanjutin lagi uji heteroskedasitas dengan uji Glaser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedasitas. Hasil tampilan output SPSS, lanjut kita ke SPSS-nya dulu ya. Nah, kalau udah kita udah baca materinya, kita analisis lagi, kita klik transform, kita compute variabel lagi, target variabelnya kita ganti jadi ABS underscore res 1. Kalau udah, function grupnya kita ganti, function spesial variabel maksudnya. Kita ganti jadi ABS ya. Udah kita ganti. Ini kita hapus dulu. Kalau udah kita hapus, kita masukin yang unstandardized-nya. Kalau udah, kita klik OK. Kalau hasilnya udah keluar, nilai ABS res 1-nya kita transform. Kita analisis maksudnya. Baru kita regresi. Baru kita linear. Depend-nya ini kita keluarin. Kita ganti jadi ABS res 1. Independ-nya masih tetap. Statistik sama plot sama save-nya masih tetap. Lalu klik OK. Nah, kalau udah keluar nilai ABS res 1-nya, kita lihat di tabel koefisiennya. Di sini ABS res 1. Nah, di sini kita lihat dia 0,491 untuk nilai signifikannya aset, dan nilai harga sahamnya itu 0,880. Di sini itu juga kan dia besar dari 0,05. Maka kesimpulan yang kita ambil itu tidak terjadi heteroskedasitas. Lalu kita lanjut ke materinya. Pengertian regresi, analisis regresi adalah tadi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel bebas,
yang bertujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Lalu di sini ada persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya, di mana Y itu variabel terikat dan B1 itu B1 dan seterusnya itu koefisien variabel, X1 itu variabel bebasnya. Lalu menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan goodness of fit. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Lalu, koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian antara variabel independen dan dependen berdasarkan nilai koefisiennya yang berkisar 0 kurang sama dengan R2 kurang sama dengan 1. Koefisien yang digunakan untuk mengetahuinya itu yaitu R2 dalam SPSS diambil yaitu melalui nilai adjust R kuadrat. Nilai mendekati 1 berarti variabel independen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjust R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel. Lalu kita ke SPSS-nya lagi. Di sini kita analisis, lalu kita regresi, lalu kita klik linier. Nah, di sini depend-nya ini kita ganti jadi keuntungan, yang ini kita keluarin dulu. Baru jadi ganti keuntungan. Depend-nya masih tetap. Terus untuk yang plots-nya ini, yang ini kita keluarin aja. Kalau udah continue. Lalu save-nya masih tetap, statistiknya masih tetap. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah keluar ini kan hasilnya, kita lihat model summary-nya. Di sini kan ada nilai adjust R square-nya, yaitu 0,955. Nah, di sini nih nilai sisanya itu kan berarti sama aja 0,955 itu sama 95,5%. Nilai sisanya itu berarti diambil dari 100% dikurang 95,5%, yaitu 4,5%. Seperti itu. Lalu kita ke materi lagi. Untuk uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat. Nilai yang diambil itu dari tabel ANOVA di SPSS. Kriterianya itu kalau F hitung besar dari F tabel, maka signifikannya kurang dari 0,05. Berarti menurut kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Seperti itu. Lalu ada juga uji T. Uji T ini untuk mengetahui apakah variabel bebas menjelaskan variabel terkait. Apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terkaitnya. Kriterianya tuh T hitung besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05, maka memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependennya. Lalu kita buka SPSS-nya, kita lihat yang output-nya. Di sini kita lihat yang bagian ANOVA-nya. Di sini kan nilai F-nya itu 96,681. Nah, sedangkan selain melihat F tabel, kita juga bisa melihat dari nilai signifikannya. Nah, di sini tuh menjelaskan kalau signifikannya itu kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan dalam model regresi dapat menggunakan variabel independen untuk memprediksi keuntungan atau bisa dikatakan juga aset
harga saham itu berpengaruh terhadap variabel keuntungan. Lalu kalau untuk uji T-nya kita itu bisa ngelihat di tabel koefisien. Di sini kita lihat nilai selain melihat dari tabel T juga bisa, tapi dari nilai sig-nya itu juga signifikan kita juga bisa menyimpulkan. Kan di sini 0,01 untuk signifikan aset dan harga saham juga sama. Nah, di sini kan lebih kecil dari 0,05. Maka itu yang kita bisa menyimpulkan bahwa variabel keuntungan itu tuh dipengaruhi oleh variabel aset dan harga saham. Seperti itu. Nah, sekarang kita terakhir baca materinya. Terakhir itu dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk dilakukan uji normalitas, multikolinialitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas, uji asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue, best linear, unbiased estimator. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.